Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Surobajol. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pertemuan dengan para penghuni hotel tak kasat mata di kawasan wisata Puncak Bogor, Kota Bogor, hingga Makassar. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Pengalaman pertama yang akan aku ungkapkan berlangsung di sebuah hotel di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Entah kenapa pengalaman di sini begitu membekas dan seperti menjadi trigger dari kunjungan spirit di lokasi lain. Hari itu hari Jumat. Aku dan istri sedang dalam perjalanan pulang dari Bandung menuju Jakarta. Kami memang sering bolak-balik antara Bandung dan Jakarta, baik untuk urusan pekerjaan, liburan, atau urusan keluarga dengan mengendarai mobil secara bergantian. Kadang-kadang kami melewati jalan tol Purbalenyi, terkadang pula melewati kawasan Puncak Bogor untuk sekedar ganti suasana perjalanan. Ada kalanya kami menginap dulu barang semalam di kawasan Puncak. Namun tak jarang pula sekedar lewat. Dan dikala itu niatnya hanya sekedar lewat. Menjelang puncak pas dari arah Cianjur, kami makan di sebuah restoran masakan Sunda. Usai makan, tiba-tiba di hampir seluruh tubuhku bermunculan bercak-bercak merah dengan rasa gatal yang luar biasa. Ini bukan kejadian istimewa. Aku memang punya alergi terhadap makanan-makanan tertentu. Salah makan sedikit saja sudah pasti akan muncul bercak-bercak merah yang disebut kaligata dengan rasa gatal yang sangat mengganggu. Untungnya saya selalu membawa pil anti alergi setiap bepergian. Pil yang sudah saya bawa cukup ampuh meredakan rasa gatal. Tapi efek sampingnya adalah serang rasa kantuk yang sangat berat. Istri saya mengusulkan untuk menginap di hotel terdekat di Puncak Bogor, agar saya bisa tidur nyenyak guna menghilangkan efek kaligata setelah mengkonsumsi pil anti alergi. Tentu saja saya setuju, karena sangat butuh istirahat. Tak lama kemudian, istri saya yang kena giliran tugas menyetir, membelokkan kendaraan kami ke sebuah hotel yang memiliki panorama Puncak Bogor yang begitu indah di sekitarnya. Resepsionis hotel menjelaskan bahwa hotelnya hampir full book dan hanya tersisa satu kamar. Kalau berkenan dengan kamar yang tersisa, ya silakan menginap. Kalau tidak, silakan mencari hotel lain. Ya sudahlah. Itu memang resiko menyewa hotel secara dadakan di daerah wisata pada saat weekend. Kami sendiri tidak mau bersusah payah mencari hotel lain. Jadi kami putuskan untuk menginap di situ. Lagian ternyata kamar yang ditawarkan cukup resik. Terletak di lantai 2 dengan balkon menghadap hamparan hutan pinus kawasan Puncak Bogor. Balkon itu memanjang dari kamar ke kamar. Di setiap perbatasan antara balkon kamar yang satu dengan balkon kamar lainnya terdapat pohon bougainville berbunga merah jambu. Suasananya membuat saya merasa sangat nyaman. Setelah masuk dan membersihkan diri, saya duduk di kursi yang tersedia di balkon sambil memandangi hutan pinus dan menikmati semilir angin pegunungan. Saat itu sekitar pukul 4 sore. Sejenak kemudian, saya mulai merasakan ada beberapa keanehan. Pertama, seharusnya saya mengantuk setelah mengkonsumsi pil anti alergi. Tapi malahan merasa segar dan rasa gatal pun mulai menghilang. Istri saya justru sebaliknya. Begitu tiba di kamar, dia langsung merebahkan diri di atas tempat tidur dan serta-merta tertidur pulas. Yang kedua, bunga bougainville di balkon kamar saya terus berguguran hingga mengotori lantai. Sementara itu, pepohonan bougainville di balkon lainnya tenang-tenang saja.
Tidak ada bunga yang berguguran. Dan ketiga, sekonyong-konyong entah dari mana datangnya muncul seorang bocah lelaki yang menurut perkiraanku berusia sekitar 5 tahunan, berambut keriting, berkulit sawo matang dan berhidup mancung. Kemungkinan blasteran Eropa Afrika atau Eropa Asia. Bocah lucu itu ternyata sedang bermain tentara-tentaraan, berbaju drill warna kaki dengan tanda pangkat bintang di kedua pundaknya dan bercelana pendek berwarna senada dengan bajunya. Di tali pinggangnya yang berwarna coklat tergantung sarung pistol-pistolan dari bahan plastik yang juga berwarna sama. Sambil mondar-mandir di hadapanku, tak henti-hentinya bocah lucu itu mengacung-acungkan pistol mainan. Mulutnya sibuk menirukan bunyi ledakan pistol. Dia ceria sekali, penuh keriaan, cocok dengan suasana di puncak Bogor, suasana liburan dan bersenang-senang. Sesekali dia mengendap-endap menirukan adegan tentara yang sedang mengincar musuh. Lantas tiba-tiba dia masuk ke dalam kamar yang pintunya memang saya biarkan terbuka. Dia naik ke tempat tidur dan melompat-lompat di atasnya. Saya sebenarnya ingin melarangnya karena khawatir mengganggu istri saya yang sedang tertidur lelap. Namun entah kenapa, mulut saya terkunci rapat. Anehnya istri saya tidak terganggu. Belakangan kami sadari bahwa setiap kali ada kehadiran makhluk asing dari dimensi lain, istri saya bakal tertidur lelap, sedangkan saya segar bugar. Sehingga jika tiba-tiba istri saya tertidur lelap baik di dalam mobil maupun di kamar hotel dan susah dibangunkan, saya harus waspada. Cukup lama bocah lucu itu melompat-lompat di atas kasur, sampai akhirnya dia berlari keluar kamar. Awalnya saya tidak merasa aneh dengan kehadiran anak laki-laki tersebut. Saya pikir mungkin dia berasal dari kamar sebelah. Mungkin sedang liburan di puncak Bogor bersama keluarga karena di balkon yang memanjang itu tidak ada pagar pembatas yang memisahkan wilayah kamar kami dengan kamar-kamar lainnya. Tidak berapa lama kemudian, istri saya terbangun. "Nyenyak banget kamu tidur," ujar saya. "Iya," sahut istri saya. "Mungkin karena capek banget. Mestinya aku yang tidur," timpal saya. "Loh, bukannya kamu juga tidur tadi?" "Enggak, tumben gak ngantuk abis minum pil." Saya mulai bercerita tentang bocah lucu yang main tentara-tentaraan dan sempat melompat-lompat di atas kasur. "Aduh, kenapa aku gak dibangunin?" kata istri saya. "Kan aku bisa main sama dia." Selepas makan malam di restoran hotel, kami kembali ke kamar. Saya masih belum mengantuk. Saya mencoba mengundang kantuk dengan membaca buku yang saya bawa sambil duduk selonjoran di atas tempat tidur. Sementara di sebelah saya, istri saya lagi-lagi tertidur lelap. Sekitar 30 menit kemudian, sayup-sayup saya mendengar ketukan halus di pintu dari arah balkon. Awalnya saya abaikan, karena saya pikir bunyi ketukan itu berasal dari kamar sebelah. Namun bunyi ketukan itu tak kunjung berhenti dan terdengar semakin keras. Karena penasaran, saya buka pintu. Oh, ternyata bocah yang lucu itu datang lagi. Dia langsung masuk ke dalam kamar, berlari-larian sambil mengacung-acungkan pistol mainannya ke berbagai arah. Anehnya, tidak sedetik saja dia menoleh ke arah saya. Lalu adegan tadi petang berulang. Dia melompat-lompat di atas kasur, di sebelah istri saya yang justru terlihat semakin nyenyak. Dan tiba-tiba saja, anak itu menghilang di hadapan saya. Seluruh bulu kuduk saya berdiri dengan jantung saya yang terasa berdegup kencang. Serentak saya bangunkan istri saya, yang juga terkejut
setelah saya ceritakan kejadian yang baru saja saya alami. Esoknya saya check out. Saya bertanya kepada resepsionis, adakah tamu di Hotel Puncak Bogor ini yang pernah melaporkan bertemu dengan seorang anak kecil dengan ciri-ciri seperti yang saya lihat? Tidak pernah ada laporan seperti itu, Pak, jawab sang resepsionis sambil menunduk seakan enggan menatap saya. Dari gelagatnya saya tahu dia tidak jujur. Baiklah, yang jelas saat itu saya sepakat dengan istri saya bahwa kami tidak akan menginap lagi di hotel dengan kamar yang hanya tersisa satu. Meski pemandangan kawasan Puncak Bogor terlihat sangat indah dari sana, sebab bisa saja kamar yang disisakan itu sebenarnya adalah kamar yang sudah berpenghuni. Kesepakatan saya dengan istri untuk tidak menginap di hotel yang hanya tersisa satu kamar kosong, pada kenyataannya hanya tinggal kesepakatan. Untuk hal yang satu ini kami tidak bisa konsisten. Selalu saja ada hal-hal mendesak yang membuat kami tidak punya pilihan. Seperti yang pernah kami alami di salah satu hotel di kota Bogor. Waktu itu kami diundang oleh seorang teman dekat untuk menghadiri upacara pernikahan putrinya di salah satu gedung pertemuan di kota tersebut. Saya diminta menjadi saksi dari pihak calon mempelai perempuan pada saat akad nikah yang akan digelar sekitar pukul 8 pagi hari Sabtu. Untuk menuju kota Bogor, dari rumah kami di ujung Kabupaten Tangerang diperlukan waktu sekitar 3 jam. Itu kalau tidak dihadang kemacetan. Dan biasanya Sabtu adalah hari macet luar biasa di jalan tol Jagorawi menuju Bogor. Belum lagi kemacetan yang akan kami temui di dalam kota yang dikenal dengan julukan kota sejuta angkot. Khawatir tidak akan tiba tepat waktu jika kami berangkat pagi hari, kami memutuskan untuk menginap pada Jumat malam di salah satu hotel di kota yang dijuluki kota hujan itu. Malam itu kami mengulangi kesalahan yang sama. Kami tidak memesan kamar hotel sejak jauh-jauh hari. Padahal acaranya sudah terjadwal sejak lama. Kami terlalu optimis akan mendapatkan tempat menginap dengan mudah pada malam itu juga. Nyatanya beberapa hotel yang kami incar hampir semuanya sudah penuh. Hanya ada satu hotel dengan satu-satunya kamar yang tersisa. Pengalaman di Puncak Bogor seperti terpanggil dari ingatan kami. Awalnya kami enggan mengambil kamar tersebut, mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun kami sudah cukup lelah mencari kamar kosong dari satu hotel ke hotel lainnya. Apalagi waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami putuskan untuk menginap di situ, di hotel yang sudah berusia cukup tua, dengan bangunan yang kian menua. Ketika melangkahkan kaki menuju hotel, ingatan di Puncak Bogor terpanggil juga. Seketika saya merinding. Kamar yang tersisa berada jauh di bagian belakang hotel. Terasa agak pengap meskipun ruangan kamarnya cukup luas. Kamar mandinya lumayan besar, dengan cermin besar di 3 penjuru dindingnya. Tersedia juga batap yang cukup bersih. Namun anehnya, banyak sekali lalat buah di kamar mandi tersebut. Mereka menempel di cermin, batap, dan wastafel. Berdasarkan pengalaman, jika banyak lalat buah di tempat-tempat yang tidak semestinya, biasanya ada spirit yang beraura kurang baik di tempat tersebut. Aku tidak mau berpikir macam-macam. Aku harus tidur cukup supaya besok paginya bangun dalam keadaan bugar. Malam itu tampaknya kami tidur cukup nyenyak. Saya terbangun sekitar pukul 3 pagi. Karena harus buang air kecil. Di kamar mandi setelah selesai buang air kecil, saya mencuci tangan di keran wastafel. Namun begitu saya melihat ke arah cermin, saya terkejut luar biasa. Di cermin itu tampak sesosok laki-laki setengah baya
berperawakan agak gemuk, dan kepalanya sedikit botak. Dia mengenakan kaos oblong berwarna putih dengan celana piyama berwarna abu-abu bergaris-garis putih. Di sebelah kanannya tampak seorang perempuan yang juga setengah baya, mengenakan kebaya putih dan kain batik berwarna coklat. Rambutnya yang sudah mulai memutih tampak tersanggul. Di sebelah kanan perempuan tersebut ada seorang pemuda berusia belasan tahun. Saya tidak ingat lagi baju yang dikenakannya. Ketiganya menatap saya dengan ekspresi yang sangat marah. Tentu saja saya gemetar ketakutan, tapi saya tak mampu menggerakkan kaki. Perlahan saya menoleh ke belakang. Ternyata ketiga orang yang mungkin sebuah keluarga itu tampak pula di cermin belakang saya. Lalu saya menoleh ke arah cermin di sebelah kanan saya. Ya ampun, di cermin itu pun ketiga orang tersebut terlihat menatap saya tajam-tajam. Saya seakan dikelilingi keluarga yang sedang marah itu. Sambil tak habis mengerti mengapa mereka marah. Saya cuma membatin kalau pengalaman di Puncak Bogor kayaknya bersambung. Bedanya kali ini saya kena marah tanpa alasan. Setelah mampu menguasai diri, saya gunakan jurus ampuh yang selama ini sering saya terapkan, yaitu berteriak sambil ngibrit keluar kamar mandi. Mendengar teriakan saya, istri saya terbangun. "Ada apa, Pak?" tanya istri saya. "Di kamar mandi ada yang marah," ujar saya. "Siapa?" "Udahlah, kita pergi sekarang saja, nanti aku ceritain." "Pergi kemana?" "Nanti kita pikirin," tukas saya. Di meja resepsionis, saya serahkan kunci kamar tanpa memberi penjelasan. Anehnya, petugas hotel yang menerima kunci juga tidak bertanya sedikit pun. Saya dan istri saya langsung berkendara ke arah rumah makan Padang yang buka 24 jam di sebelah terminal bis Baranang Siang. Ini rumah makan langganan kami setiap berkunjung ke Bogor. Di situ kami tidak hanya menumpang makan dan minum kopi, tetapi juga menumpang mandi dan sholat subuh. Tak lupa saya ceritakan selengkap-lengkapnya penampakan keluarga yang marah di kamar mandi hotel kepada istri saya. Setelah Puncak Bogor dan Kota Bogor, pengalaman berikut terjadi di sebuah hotel bintang 5 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tak jauh dari Pantai Losari. Kedatangan saya ke kota ini adalah dalam rangka tugas kantor. Saya datang bersama 7 teman lainnya, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Pihak kantor sudah memesankan 5 kamar deluxe untuk kami berdelapan. Saya dan kolega saya yang bernama Farida masing-masing dapat 1 kamar. Yang lainnya sepasang-sepasang di setiap kamar. Rencananya kami menginap selama 5 hari 4 malam. Kamar yang saya tempati agak berbeda dari kamar-kamar teman-teman. Ada sebuah ruang kosong yang sempit menjorok ke dinding. Tidak jelas untuk apa ruangan sempit itu. Untuk menaruh koper saja tidak cukup. Saya sempat tanyakan kepada petugas hotel mengenai fungsi ruangan tersebut. Kata petugas hotel, dari dulu sudah seperti itu. Saya menawarkan teman-teman untuk bertukar kamar. Tapi alih-alih menerima tawaran saya, mereka malah tertawa. Malam hari setelah makan malam bersama dan ngobrol ngalor ngidul di sebuah cafe shop, kami menuju kamar masing-masing. Saat itu sudah sekitar pukul 11, menjelang tengah malam. Sambil berusaha menenangkan diri, aku berbaring terlentang di tempat tidur dengan mata terpejam. Tapi kok aku merasakan ada kehadiran makhluk lain. Aku buka mata. Benar saja, di ujung tempat tidur, tepatnya tak jauh dari ujung kaki aku berselonjor, tampak seorang gadis Tionghoa berparas cantik dengan rambut panjang diikat ke belakang. Dia mengenakan baju cheongsam berwarna merah menyala dan seakan-akan mengajak saya tersenyum. Beberapa menit kemudian,
Gadis itu mengalihkan pandangannya ke arah samping kanan saya sambil tetap tersenyum, seakan berkomunikasi dengan orang lain selain saya. Saya pun menoleh ke arah kanan. Ternyata memang ada orang lain di samping kanan saya. Gadis Tionghoa lainnya yang juga cantik, mengenakan baju Cheongsam berwarna hijau. Dia berdiri sambil tersenyum ke arah saya. Senyum yang sangat misterius, nyaris seperti menyeringai. Dalam kondisi seperti itu hanya ada satu cara yang dapat saya lakukan, berteriak sekeras-kerasnya. Dan kedua gadis itu menghilang seketika. Teriakan saya yang cukup keras rupanya didengar oleh teman-teman saya di kamar-kamar sebelah. Saya pun menceritakan kejadian yang baru saja saya alami. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.